Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Widiatri Indarti dengan NPM 2110631050042 akan memaparkan rancangan proposal penelitian dengan judul Analisis hambatan epistemologi siswa dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun latar belakangnya yaitu matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pembelajaran matematika, siswa dididik untuk berpikir sistematis, logis, kritis, dan mampu menyelesaikan permasalahan. Dalam menyelesaikan permasalahan sangat diperlukan pemahaman konsep yang baik. Kurangnya pemahaman konsep terhadap suatu materi akan mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ketika menyelesaikan persoalan matematika, siswa seringkali mengalami kesalahan. Contohnya pada materi pertidaksamaan linear satu variabel. Pada studi yang dilakukan oleh Jumiati dan Zardi pada tahun 2020 menyatakan kesalahan yang terjadi ketika menyelesaikan persoalan pertidaksamaan linear satu variabel, diantaranya kesalahan dalam konsep, aturan, dan operasi yang muncul karena kurangnya pemahaman terhadap materi tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan dari studi Sulastri dan Archie pada tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa kesukaran dalam memahami materi pertidaksamaan linear satu variabel berhubungan dengan pemahaman konsep dasar serta langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kesalahan dan kesulitan yang terjadi dalam menyelesaikan permasalahan itu termaksud ke dalam hambatan belajar menurut Panjaitan dan Herman pada tahun 2022. Hambatan belajar menurut Bronsewu dalam Elfiah dan kawan-kawan pada tahun 2020 diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu hambatan ontogeni, hambatan didaktis, dan hambatan epistemologi. Hambatan ontogeni merupakan hambatan siapan siswa dalam belajar. Hambatan didaktis merupakan kesulitan karena pemberian konsep oleh guru yang tidak tepat. Sedangkan hambatan epistemologi merupakan kesulitan dalam proses pembelajaran yang muncul karena terbatasnya pengetahuan peserta didik dalam konteks tertentu. Siswa yang memiliki keterbatasan pengetahuan cenderung menghadapi kesukaran dalam memahami konsep yang belum pernah ia miliki, sebab perhatiannya fokus pada konsep yang sudah dimilikinya. Menurut Bronsewu, hambatan epistemologi tidak dapat terelakkan karena sudah melekat pada konsep pengetahuan itu sendiri. Sudah banyak penelitian yang telah dilakukan terkait hambatan epistemologi, tetapi dengan materi pembahasan yang beragam. Pada studi yang dilaksanakan oleh Dewi Maharani dan Wijayati pada tahun 2021, membicarakan mengenai hambatan epistemologi pada materi persamaan eksponen, di mana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan epistemologi terjadi pada siswa, baik pada siswa kategori tinggi, sedang maupun rendah. Pada hambatan konseptual, subjek menghadapi kesukaran dalam mengidentifikasikan sifat dan rumus yang seharusnya digunakan. Subjek cenderung langsung melakukan perhitungan tanpa mencatat rumus dan sifat yang harus dilakukan. Lalu pada hambatan prosedural, subjek menghadapi kesukaran dalam merancang tahap pemecahan masalah yang tepat dan subjek tidak dapat menuntaskan pemecahan masalah hingga bentuk yang paling sederhana. Pada hambatan teknik operasional, subjek mengalami hambatan di mana terdapat kesalahan dalam penulisan. Hambatan epistemologi masih banyak terjadi dalam pembelajaran matematika. Apabila hambatan epistemologi dibiarkan secara terus-menerus, maka akan dapat menjadi penyebab munculnya hambatan pada materi lainnya. Hal ini pun sesuai dengan pandangan Ramania dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa apabila hambatan dalam pembelajaran matematika tidak teratasi secara berkelanjutan, maka untuk pembelajaran selanjutnya akan mengalami hambatan. Dengan berlandaskan aspek tersebut, peneliti meyakini bahwa penting untuk mengetahui hambatan epistemologi yang dihadapi oleh siswa kelas 7B SMP Negeri 6 Karawang Barat agar dapat menjadi umpan balik bagi pendidik mengenai hambatan yang terjadi pada siswa sehingga dapat meminimalisir hambatan pada materi pembelajaran selanjutnya. Dengan sebab tersebut, peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul Analisis Hambatan Epistemologi Siswa dalam Menyelesaikan Soal Pertidaksamaan Linear Satu Variabel. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah berdasarkan langkah latar belakang di atas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hambatan epistemologi yang dialami oleh siswa kelas 7B
SMP Negeri 6 Karawang Barat dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tujuan dari penelitian ini itu untuk mendeskripsikan hambatan epistemologi yang dialami oleh siswa kelas 7B SMP Negeri 6 Karawang Barat dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini ada manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritik, di mana manfaat dari penelitian ini secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hambatan epistemologi yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Manfaat bagi guru yaitu dapat menjadi umpan balik bagi pendidik mengenai hambatan epistemologi yang terjadi pada siswa sehingga dapat minimalisir terjadinya hambatan pada materi pembelajaran selanjutnya. Bagi siswa, itu manfaatnya dapat menjadi umpan balik bagi siswa sehingga siswa mengetahui kesalahan dan kesulitan apa yang ia hadapi dalam menyelesaikan persoalan pertidaksamaan linear satu variabel, sehingga diharapkan ia bisa mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti dapat meningkatkan pemahaman dan ilmu baru terkait hambatan epistemologi yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan persoalan pertidaksamaan linear satu variabel, serta bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang kesulitan hambatan epistemologi pada topik pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada hambatan belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa seringkali mengalami kesulitan dan kesalahan. Kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran termasuk ke dalam hambatan belajar menurut Panjaitan dan Herman tahun 2022. Menurut Yeni, pada tahun 2015, hambatan belajar merupakan halangan yang dihadapi oleh siswa akibat pengaruh faktor internal dan eksternal pada anak. Hal ini mengakibatkan kesulitan pada fungsi otak dalam mengikuti proses pembelajaran secara biasa, terutama dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis informasi yang diperoleh selama pembelajaran. Sedangkan menurut Rohman Natawijaya, hambatan belajar merujuk pada faktor atau kejadian yang turut menyebabkan situasi yang menyebabkan kemampuan untuk mengaplikasikan selama proses pembelajaran. Hambatan-hambatan belajar menurut Ronsewu dalam Alfiah dan kawan-kawan pada tahun 2020 diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu hambatan epistemologi, hambatan ontogeni, hambatan didaktis, dan juga hambatan epistemologi. Hambatan ontogeni merujuk pada ketidaksesuaian antara tingkat belajar siswa dengan materi pembelajaran yang diberikan, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam memahami materi. Jika tingkat pembelajaran terlalu rendah, proses pembelajaran yang sebenarnya tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika tingkat pembelajaran terlalu tinggi, maka siswa mungkin mengalami kesulitan dan kurang menyukai mata pembelajaran matematika. Yang kedua ada hambatan didaktikal, yaitu hambatan yang terjadi akibat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga ada hambatan epistemologi yang merujuk pada kesulitan dalam memahami konsep yang muncul karena keterbatasan pengetahuan siswa terkait dengan konteks tertentu. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada situasi atau konteks yang berbeda, siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan pemahaman mereka. Selanjutnya ada hambatan epistemologi. Salah satu tantangan dalam pembelajaran yang mungkin dihadapi siswa adalah keterbatasan dalam memahami suatu konsep karena pemahamannya tidak lengkap. Hambatan ini disebut hambatan epistemologi atau epistemological obstacle. Menurut Bronsewu dalam Rohimah tahun 2017, hambatan epistemologi mengacu pada kesulitan dalam memahami konsep yang berasal dari keterbatasan konteks yang sudah diketahui siswa. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan pemahaman mereka ketika mereka dihadapkan pada konteks yang berbeda. Menurut Harold Hovis, dalam Ma'arif dan pada tahun 2020 menjelaskan bahwa banyak tantangan epistemologi yang menghadang kemajuan pengetahuan ilmiah. Dalam kasus ini, skemata konseptual siswa menunjukkan keterbatasan kognitif. Hambatan-hambatan epistemologi muncul karena keterbatasan pengetahuan siswa. Hal ini sejalan dengan perspektif Sierpinska dalam Hanafi tahun 2015 yang mengemukakan bahwa hambatan epistemologi adalah kesalahan yang muncul ketika tidak
ada pengetahuan yang memadai. Menurut Bronseu, hambatan epistemologi tidak dapat terelakkan karena hal ini sudah melekat pada konsep pengetahuan itu sendiri. Menurut kata Katolan dalam Elfiah dan kawan-kawan pada tahun 2020 ada 3 indikator hambatan epistemologi, diantaranya hambatan konseptual, hambatan prosedural, dan juga hambatan teknik operasional. Di mana pada hambatan konseptual, indikatornya yang pertama dalam proses pemecahan masalah, kesalahan terus terjadi saat mencari rumus, teorema, atau definisi. Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian siswa dalam menerapkan rumus dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, terdapat siswa yang tidak menuliskan rumus dalam suatu masalah yang diberikan. Selanjutnya pada hambatan prosedural, itu indikatornya yang pertama, siswa dalam menyelesaikan masalah masih tidak sesuai dengan langkah-langkah yang diperintahkan. Yang kedua, langkah-langkah tambahan diperlukan karena siswa kesulitan memecahkan masalah hingga ke tingkat yang paling dasar. Selanjutnya, pada hambatan teknik operasional, indikatornya terdapat kesalahan siswa dalam perhitungan dan juga dalam penulisan. Selanjutnya, ini ada materi pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama ada ketidaksamaan. Simbol-simbol yang menunjukkan ketidaksamaan itu diantara lain simbol lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Kalimat matematika yang terbuka yang memuat ungkapan ketidaksamaan disebut pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel itu terdiri dari satu variabel atau variabel tunggal yang memiliki eksponen bilangan bulat positif dan pangkat tertingginya itu 1. Bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel yaitu AX plus B kurang dari atau lebih dari atau kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 0, di mana A itu sebagai koefisien, B itu sebagai konstanta, dan X itu sebagai variabel. Di sini ada garis bilangan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, penyelesaian pertidaksamaan linear variabel itu ada 2 cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, dengan mengganti tanda pertidaksamaan dengan sama dengan. Temukan solusi persamaan yang diturunkan dari pertidaksamaan tersebut. Yang kedua, pertidaksamaan yang setara dapat diringkas sebagai berikut. Metode berikut dapat digunakan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi ketidaksamaan yang setara dengan cara yang pertama, tambahkan atau kurangi jumlah yang sama dari masing-masing sisi tanpa mengubah tanda persamaan. Yang kedua, kalikan atau bagi kedua sisinya dengan bilangan negatif yang sama dengan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan ketidaksamaan itu dapat berubah dari lebih besar menjadi lebih dari menjadi kurang dari, lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan, kurang dari menjadi lebih dari, dan kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Contohnya ini ada 7x plus 21 lebih dari atau sama dengan 14. Penyelesaiannya kita kurangi kedua ruas dengan 21, di mana 7x ditambah 21 dikurang 21 lebih dari atau sama dengan 14 dikurang 21, yang menghasilkan 7x lebih dari atau sama dengan minus 7. Selanjutnya, kedua ruas kita kita bagi dengan 7, sehingga menghasilkan x lebih dari atau sama dengan minus 1. Dan di sebelah kanan itu ada garis bilangan dari pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya, teori belajar yang mendukung istilah konstruksi itu menunjuk pada tindakan yang membangun atau mengorganisasi adalah asal dari teori konstruktivisme. Menurut Von, menyebutkan konstruktivisme sebagai filosofis pengetahuan yang menekankan gagasan bahwa pengetahuan kita diciptakan secara pribadi. Sebuah perspektif ini berpendapat bahwa cara orang berinteraksi dengan lingkungan mereka membentuk pemahaman mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Akhirudin dan kawan-kawan pada tahun 2021, konstruktivisme adalah filosofi pendidikan yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana siswa belajar dengan aktif dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Yang pertama itu ada teori menurut Jean Piaget yang berpendapat bahwa konstruktivisme berfokus pada proses pengemukaan teori atau pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman hidup. Dalam teori konstruktivisme, guru dianggap sebagai moderator atau fasilitator pembelajaran. Menurut perspektif konstruktivisme kontemporer yang berasal dari teori belajar kognitif
Piaget, anak-anak membangun pengetahuan di dalam pemikiran mereka melalui kegiatan asimilasi dan akomodasi yang sesuai dengan skemata mereka. Proses konstruksi yang dijelaskan oleh Jean Piaget dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada skemata. Proses membangun pemikiran yang mencakup kumpulan ide yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua ada asimilasi, yang juga disebut sebagai hubungan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, adalah proses kognitif di mana seseorang memasukkan ide, pengalaman, atau perspektif baru ke dalam pola atau skema pemikiran yang sudah ada. Yang ketiga ada akomodasi, yang terjadi dengan membuat rencana baru yang sesuai dengan rangsangan baru dengan mengubah rencana yang sudah ada agar sesuai dengan rangsangan baru. Yang keempat ada ekuilibrasi yang bisa disebut juga dengan keseimbangan yang memungkinkan seseorang untuk mengintegrasikan pengalaman dari luar dengan struktur kognitif internal mereka. Di sisi lain ada suatu kondisi yang ditangani dengan ketidakseimbangan antara lain proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya yang kedua ada teori menurut Vygotsky yang menyatakan bahwa peserta didik ketika membangun sebuah konsep harus fokus pada lingkungan sekolah. Vygotsky menekankan dua konsep penting dalam pembelajaran ini. Yang pertama ada zona perkembangan proksimal atau ZPD, adalah jarak antara tingkat perkembangan saat ini yang dapat dicapai melalui pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensi yang dapat dicapai melalui pemecahan masalah bersama teman sebaya yang lebih mampu atau dengan bimbingan orang dewasa. Yang kedua ada scaffolding, di mana peserta didik diberi bantuan tambahan berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki, diikuti dengan evaluasi, dorongan, dan kegiatan pemecahan masalah yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Adapun hasil penelitian yang relevan dari penelitian ini, diantaranya yang pertama ada pada studi yang dilaksanakan oleh Dewi Maharani dan Wijayati pada tahun 2021 yang membicarakan mengenai hambatan epistemologi pada materi persamaan eksponer, di mana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan epistemologi masih terjadi pada siswa, baik pada kategori tinggi, sedang, maupun rendah. Pada hambatan konseptual, subjek menghadapi kesukaran dalam mengidentifikasikan sifat dan rumus yang seharusnya digunakan. Subjek cenderung langsung melakukan perhitungan tanpa mencatat rumus dan sifat yang seharusnya digunakan. Lalu pada hambatan prosedural, subjek menghadapi kesukaran dalam merancang tahapan pemecahan masalah yang tepat dan subjek tidak dapat menuntaskan pemecahan masalah hingga bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya pada hambatan teknik operasional, subjek mengalami hambatan di mana terdapat kesalahan dalam penulisan. Yang kedua, itu ada studi yang dilakukan oleh Elvia, Maharani, dan Aminuddin pada tahun 2020 yang mengemukakan bahwa siswa menghadapi masalah epistemologi, kesalahan dalam penentuan rumus, penggunaan teorema atau definisi yang tidak tepat, kelalaian dalam menyertakan rumus teorema atau definisi dalam menjawab mereka adalah contoh dari hambatan konseptual ini. Selanjutnya, ketidakmampuan subjek untuk menganalisis konsep masalah yang diberikan juga menyebabkan mereka tidak dapat mendokumentasikan rumus, teorema, atau definisi yang diperlukan. Dan juga penyusunan langkah-langkah dan simbol dalam pemecahan masalah menyebabkan hambatan prosedural. Ini berasal dari kesulitan siswa untuk mengidentifikasikan kondisi yang diuraikan oleh suatu konsep. Siswa sering melakukan kesalahan penulisan yang menyebabkan kesalahan perhitungan, yang menyebabkan kesulitan dalam teknik operasional. Kurangnya perhatian dan ketelitian siswa dalam menanggapi masalah menyebabkan terjadinya hambatan ini.
Selanjutnya ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian ini adalah bahwa banyak siswa yang masih menghadapi masalah epistemologi dalam pembelajaran matematika berdasarkan konteks yang diberikan dan pernyataan masalah. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiono, pada tahun 2016, metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk meneliti objek ilmiah. Objek ilmiah adalah objek yang apa adanya tanpa dilakukan manipulasi. Pada penelitian ini, objek ilmiah yang dimaksud itu berupa pengetahuan yang dimiliki oleh subjek penelitian. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memaparkan atau menjelaskan analisis hambatan epistemologi yang terjadi pada siswa. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini melibatkan 36 siswa di SMP Negeri 6 Karawang Barat yang berada pada kelas 7B. Metode tes digunakan untuk memilih sampel yang kemudian dibagi ke dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian satu siswa dari setiap kelompok dipilih melalui wawancara untuk diwawancarai agar dapat menggali info lebih dalam. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes berjumlah 3 soal dalam bentuk uraian yang diadopsi dari skripsi Hasanah pada tahun 2021. Sedangkan instrumen non-tes yang digunakan berupa wawancara, di mana jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang dilakukan berdasarkan jawaban hasil tes. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu tes tulis. Instrumen tes tulis berjumlah 3 soal dalam bentuk uraian. Tujuan dari ujian tertulis ini adalah untuk mengevaluasi hambatan epistemologi yang dihadapi siswa dalam menjawab satu permasalahan. Yang kedua, ada wawancara, di mana tujuan dari wawancara yang dilakukan adalah untuk mengetahui lebih lanjut penyebab terjadinya hambatan epistemologi yang dialami oleh siswa. Selanjutnya yang kelima ada teknik pengolahan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif yang mencakup proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data itu dilakukan dengan memilih hal-hal penting secara ringkas yang menjadi suatu data yang berfokus pada hal yang penting. Dalam penelitian ini, setelah siswa menjawab soal, akan dilakukan penilaian, di mana penilaian ini terdapat rumus tertentu, yaitu nilai sama dengan skor peserta didik per skor maksimal dikali 100%. Setelah dilakukan penelitian, siswa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, maupun rendah. Menurut Ari Kunto, dalam Fatur Rahman 2022, untuk mengkategorikan tes tinggi, sedang, rendah, terdapat rumusnya. Yang pertama, untuk kategori tinggi, itu X lebih dari M rata-rata plus standar deviasi. Untuk kategori sedang, rata-rata dikurang standar deviasi kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan M rata-rata ditambah standar deviasi. Dan pada kategori tinggi rendah, rumusnya X kurang dari rata-rata dikurang standar deviasi. Setelah siswa dibagi ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, dilakukan wawancara terhadap subjek penelitian. Yang kedua ada penyajian data. Setelah data tereduksi, maka data disajikan menjadi tabel distribusi yang mengelompokkan data tersebut menjadi beberapa kategori. Dalam penelitian ini, data yang telah dikategorikan selanjutnya dianalisis secara keseluruhan. Ketiga, ada penarikan kesimpulan tereduksi dan disajikan dengan menganalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan dengan beberapa pedoman pada hasil analisis data yang telah disajikan. Tujuannya adalah untuk memberikan garis besar secara keseluruhan mengenai hasil analisis hambatan epistemologi yang terjadi pada siswa dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel.
Selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan di mana untuk melakukan studi literatur akan dilakukan pada bulan November dan mengenali masalah itu akan dilakukan pada bulan November, menyusun rancangan proposal akan dilakukan pada bulan November dan Desember, menentukan sekolah tempat penelitian akan dilakukan pada bulan Desember, membuat instrumen akan dilakukan pada bulan Desember dan Januari, melakukan validitas dan uji instrumen itu akan dilakukan pada bulan Januari, mengurus perjanjian penelitian akan dilakukan pada bulan Februari, mengumpulkan data akan dilakukan pada bulan Maret, pengolahan data itu akan dilakukan pada bulan Maret dan April, serta menyusun laporan akan dilakukan pada bulan April dan Mei. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.